Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Aziz Bone 37. Jadi hari ini kita akan turun pergi ke Togo. Jadi guys, kita akan ke Togo nih. Yang mana Togo ini merupakan salah satu mata pencarian dari masyarakat lokal seperti itu, yakni orang Tidung. Ada juga sih orang Bugis yang kerjaannya Togo, tapi hanya beberapa sih ya. Jadi ya, pekerjaan Togo ini atau nelayan Togo itu rata-rata adalah masyarakat lokal, yakni orang Tidung. Jadi tetap stay guys dan nonton video kami ataupun channel saya. Oh ya nih guys, ini belek namanya ataupun kelong. Jadi yang mana sebelum kami ke Togo, kami singgah dulu di belek ataupun kelong karena kita melihat situasi dan keadaan di sana, dan ternyata belek itu belum bisa dilele ataupun belum bisa dinyangga seperti itu. Jadi kita langsung saja ke Togonya. Ya, jadi di Togo itu kita ke sana, kita melewati beberapa belek atau kelong yang disebut bahasa Bugisnya kelong. Jadi kalau bahasa Indonesianya tuh belet seperti itu guys. Sedikit informasi nih buat teman-teman yang tinggal di luar kota Tarakan. Jadi di kota Tarakan itu masyarakat nelayannya rata-rata belet pekerjaannya. Tetapi kenapa di judul ini ataupun di video ini saya akan menampilkan video tentang penangkapan nelayan Togo, karena saya ingin memberikan pengetahuan kepada teman-teman, dan juga ini pertama kalinya loh saya juga melihat proses dari penangkapan nelayan Togo. Jadi tetap stay ya di channel saya. Nelayan Togo merupakan penangkapan udang. Jadi teman-teman semua, kalau teman-teman memakan sejenis udang kering ataupun bisa disebut oleh masyarakat lokal itu udang banting, maka udang itu berada dari Togo teman-teman, ataupun penangkapan dari nelayan Togo. Jadi nanti saya akan memperlihatkan bagaimana sih proses dari penangkapan udang banting itu. Jadi asal mulanya itu adalah berasal dari Togo gitu guys. Nah, ini penampakan Togo dari depan teman-teman. Jadi Togo itu seperti ini nih modelnya. Bisa teman-teman lihat sepertinya kayu berdiri, dan ada beberapa kayu dan ada beberapa pondok ataupun perumahan yang ditinggali oleh nelayan Togo teman-teman. Jadi nelayan Togo itu bisa bermalam loh di situ. Bahkan ada juga yang sampai sebulan. Wow, luar biasa sekali kan pengorbanan mereka. Jadi teman-teman kalau bisa hargai ya makanan-makanan, apalagi makanan produk Indonesia ataupun produk lokal teman-teman. Nah, ini nih yang namanya udang banting teman-teman. Nah, ini adalah hasil tangkapan dari Togo. Jadi nanti dipilih udangnya dan yang mana yang akan dikeringkan. Setelah dikeringkan akan dibanting, makanya dia disebut dengan namanya udang banting teman-teman.
sekarang kita masuk ke proses pengangkatan togo nih teman-teman. Jadi ini merupakan alat tangkap dari togo. Jadi yang mana dibiarkan trollnya itu menghanyut, kemudian ditunggu beberapa menit, kemudian kita angkat nih teman-teman. Setelah diangkat, nah kita lihat nih hasilnya seperti apa. Ini berapa lama sudah ini di sini togonya nih? Oh, ini baru diangkat ini. Teh, lurah kah, Irwan? Oh, bintik. Ngambil juga. Iyalah, kan dia kena arus. Nah, ini dia guys, hasil dari tangkapan nelayan togo. Jadi setelah diangkat dan dilihat hasilnya, akan dikumpulkan dulu guys, karena di togo ini ada beberapa alat tangkap guys. Tapi sama aja sih alat tangkap togo, tapi dia ada beberapa tempat. Contohnya di satu ini, nanti di sebelah lagi diangkat, dan yang sebelahnya lagi, dan seterusnya teman-teman. Jadi setelah semua diangkat, barulah dipilih dan dipisahkan ataupun disortir udang ini jenis ini, dan begitu pula selanjutnya dan seterusnya. Malah dipasang juga. Iyalah. Kalau teman-teman tahu bahwasanya cuaca di sini dan udara di sini sangat segar loh teman-teman. Contohnya teman-teman sendiri bisa lihat keadaan di sini bagaimana, sangat nikmat dan sangat segar kan. Cuacanya juga nyaman, anginnya juga sepoi-sepoi, dan ya kita juga di sini bisa lihat bagaimana terbangnya pesawat itu. Karena di sini kita bisa lihat langsung terbangnya pesawat teman-teman. Jadi ya jadi seperti rasa liburan juga sih menurut saya. Jadi ya begitulah hebatnya dan luar biasanya nelayan itu. Jadi teman-teman juga harus menghargai mereka ya, dan perjuangan mereka. Apalagi kita punya orang tua sebagai nelayan, kita harus sangat berjuang juga untuk membanggakan mereka teman-teman. Mereka juga begitu togo mereka. Oh, mereka buat togo juga? Ini dia hasil tangkapan nelayan togo hari ini. Teman-teman bisa lihat kan, ada udangnya, ada ikannya, ada kepitingnya, dan lain-lain. Mantap, ini dipakai anu yang penambo kan? Bentar hancur. Gini. Bentar ya putus yang satunya baru aja pelut yang agak Yang besar tuh panjangnya. bentar aja putus. Ini ular apa itu? Ular setengah-setengah. Ya, ini mau dibilang ular enggak juga, mau dibilang ikan enggak juga. Ini apa, punya pribadi kita punya sendiri atau anu gabung? Sendiri. Punya sendiri sudah kan? Tapi berdua kita sama itu ya. Ya, dia ikut-ikut. Tapi yang membuat saya sakit hati ataupun resah karena ada sampahnya nih teman-teman. Jadi ini juga salah satu kesalahan dari masyarakat nelayan ini ataupun masyarakat pesisir. Mungkin mereka membuang sampah langsung ke laut. Jadi sebenarnya nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Karena arus besar, karena lawan arus kan dia. Iya. Kalau kayak kali begitu mah seminggu ya kali hanus sudah. Tapi bagus macam gini tiang. Kalau macam kelong, karena batang kan banyak di pinggir kan. Betul. Bagusnya begitu. Untuk kelongnya. Iya. Tapi anu bah, kalau begitu apa? Trolling susah ya. Robek trollnya kali ya.
kayu gunung kamu ambil kan? Iya, ini kayu apa ini? Itu cuma perapat kan. Kalau kayu gunung tuh kalau memang kayu kerasnya betul kan sudah mau bertahun. Kalau memang dia anu kan. Ini kayu perapat begini anu Bang. Waktu itu sangat cepat berlalu ya teman-teman. Jadi saya rasa cukup dulu ya konten untuk hari ini. Jadi dari video yang saya sampaikan ataupun video yang saya lihatkan hari ini, pesannya adalah janganlah kita membuang sampah sembarangan. Karena kenapa? Itu dampaknya kembali ke kita teman-teman. Jadi jangan buang sampah sembarangan lagi ya. Dan yang kedua, saya sebagai masyarakat nelayan juga, dan orang tua saya juga nelayan, kita harus mencintai mereka dan menghargai mereka teman-teman. Karena kenapa? Nelayan itu pekerjaan yang sulit teman-teman. Jadi kita sebagai anaknya harus bisa membanggakan mereka, karena mereka bekerja itu mati-matian loh teman-teman, dan tidak gampang sebagai nelayan. Jadi caranya adalah banyak berbuat hal-hal yang positif dan bisa membanggakan mereka. Jadi tetap semangat dan kembali beraktivitas seperti semula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di channel selanjutnya ya.